Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Kampung KB Bina Kencana, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Gelutung, Kota Jambi. Pada pagi hari ini kita mau melaksanakan kegiatan potan dengan materi memandikan jenazah, dan narasumbernya adalah Ibu siapa sayang? Eka dengan Pak Ali Syaidi. Jadi pesertanya adalah kader-kader Pokja 8 fungsi keluarga di Kampung KB ini beserta masyarakat yang berminat untuk mengikuti materi memandikan jenazah di Sekretariat Kampung KB Bina Kencana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ali Syaifudin, terima kasih sudah hadir di Sekretariat Kampung KB Bina Kencana Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Gelutung Kota Jambi ini, dan mereka menjadi narasumber tentang memandikan jenazah. Kira-kira sudah berapa lama Pak Bapak menjadi memandikan jenazah? Pertama kali waktu saya masih berumur sekitar 19 tahun. Masih muda sekali, sudah berkeluarga itu Pak? Belum. Masih Saya bujangan. berkeluarga umur 26 tahun. Jadi karena dulu ayah dan ibu saya itu memang di kampung itu adalah anggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan untuk melaksanakan kewajiban fardu kifayah ini, karena perlu kita ketahui bahwa fardu kifayah ini adalah sebuah kewajiban yang menjadi beban seseorang muslim, yang apabila kewajiban itu telah dilaksanakan satu orang, maka gugurlah semua kewajiban orang muslim yang ada di sekitar. Ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membalasnya. Banyak sekali faedah dan fadilah yang akan kita dapatkan apabila kita mengambil tanggung jawab sebagai pelaksana fardu kifayah, khususnya untuk penyelenggaraan jenazah. Kira ada pengalaman yang agak unik gitu selama bertahun-tahun memandikan jenazah? Masalah itu di lapangan itu sudah banyak macam, sudah banyak kasus, banyak masalah yang saya temukan. Dan alhamdulillah karena keikhlasan kita, karena keseringan atau kebiasaan kita melaksanakan kewajiban itu, maka sesuatu yang terjadi di lapangan itu insya Allah akan dapat kita temukan solusinya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin di mata kita itu hal yang nggak mungkin, tapi karena sesungguhnya begini Bu ya, orang meninggal ini dapat dipungkiri sebenarnya adalah menunjukkan tabiat dia. Pak Saifuddin masih bujang waktu pertama kali pengalaman memandikan jenazah. Itu ada rasa takut atau gimana gitu? Karena banyak ibu-ibu atau bapak-bapaknya merasa takut untuk memandikan jenazah. Sebenarnya kewajiban fardu kifayah khususnya memandikan jenazah ini ada juga faktor K, faktor kemauan, faktor keberanian, dan faktor keturunan. Itu yang paling penting. Iya, 3K itu yang harus kita pegang. Waktu saya pertama kali dilatih atau diajak sama bapak saya itu, teman saya sendiri kecelakaan, kakinya patah, kepalanya pecah, otakku di luar. Itu pertama kali saya dites sama bapak saya. Maka alhamdulillah sekarang ketemu model jenazah apapun saya itu tidak ada rasa grogi. Kalau pertama ya usianya itu berat, kaki ini ke belakang semua Pak, dilintes prah zaman itu tahun 95 kalau nggak salah. Jadi kalau yang meninggal alami normal gitu, itu sudah biasa. Kecil, ya sudah biasa. Kalau yang meninggal istilahnya nginap 2 hari 3 malam itu biasa. Tapi kalau yang model apalagi yang terbakar itu masuk berat. Makanya itu satu cuma kuncinya keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Ibu Eka dan Pak Ali, yang akan memberi
memberikan pengetahuan tata cara memandikan jenazah baik untuk pihak laki-laki dan perempuan di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menjelaskan masalah tata cara penyelenggaraan jenazah. Jadi saya di sini adalah dari sakit dulu. Ini amat sangat penting. Kenapa? Karena kita semua ini bakal mau mati, tidak punya Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada maka kematian akan selalu mengejarmu meskipun kamu berada di tembok yang amat tinggi. Jadi kita takut mati di sini, lari ke sana, insya Allah akan mati juga. Akan ketemu semua kita ini dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Yang kita lakukan ketika kita menghadapi orang sakit. Yang pertama memperbanyak bertaubat kepada Allah. Ya Allah, kalau kita nih orang sakit, kita sendiri istighfar, kita suruh orang yang sakit banyak-banyak ya Bu, istighfar, jangan ngeluh terus. Kenapa? Kalau kita ditanya siapa yang mau sakit, tak ada yang mau sakit. Tapi kalau orang diberi sakit oleh Allah, sebenarnya dosanya akan diangkat oleh Allah. Tapi bagi orang yang sabar, orang yang ikhlas diberi penyakit oleh Allah, itulah dosanya yang akan diambil oleh Allah. Itu sekali makanya kita suruh beristighfar. Selanjutnya mungkin bagi orang yang sakit parah ini Bu ya, berwasiat sekalipun dia tidak memiliki harta. Tapi Ibu sekalian, wasiat itu pun tidak seluruh wasiat kita laksanakan. Wasiat yang mana yang kita laksanakan? Wasiat yang tidak bertentangan dengan hukum syara. Husnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, mengharap akan ampunan Allah. Ya, kita bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Sampai kepada orang yang sakit kita ngeramaikan istrinya banyak-banyak labu yo, istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu kalau nengok orang sakit, maksud saya keluarga kita yang sakit parah tuh, suruh banyak istighfar. Selanjutnya dibersihkan badannya dari najis, segera diistinjakan, sudah tadi ya. Kemudian diwudukan. Ini cerita orang yang sakit parah Bu ya. Sekali lagi saya ulangi, mak kita, bapak kita, siapapun yang sakit parah selalu kita bersihkan agar ketika dia diambil oleh Allah dia dalam keadaan bersih. Selanjutnya diwudukan. Orang yang koma bisa ada diwudukan Bu. Orang yang sudah koma bisa. Apa gunanya Bu? Kalau dia diambil oleh Allah, dia dalam keadaan suci, dia diambil dalam keadaan berwudu. Kemudian doa kita kepada Allah, kita meninggalnya pertama husnul khotimah, yang kedua kita meninggalnya jangan menyusahkan orang, jangan menjijikkan orang. Nah, oleh sebab itu jangan pelit-pelit kita nolong orang. Misalnya anaknya tidak tahu, tetangga kita lah yang ngajari. Jadi sekalian kita nolong orang itu tidak sia-sia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Jadi itu sudah firman Allah Bu. Kita nolong orang, jangan orang tidak balas itu. Urusannya sama Allah. Jangan takut kita nolong orang. Jadi sekalipun jijikkan, sekalipun apa, tetap kita tolong. Tanda-tanda orang yang hampir meninggal. Pertama, telapak kakinya lurus, hidungnya bertambah bungkuk, pergelangan tangannya renggang, pelipisnya lekuk, keningnya keringat, matanya liar. Jadi kadang-kadang apa kalau orang meninggal itu Bu ya, kita panggil dokter pasti nengok sini pergelangan tangannya, karena pergelangan tangannya sudah renggang. Kenapa ininya berkeringat-keringat? Kenapa matanya liar? Karena hijabnya sudah dibuka oleh Allah. Kalau Allah belum ngambil, itu pun belum meninggal. Itu kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah belum berkehendak, belum nak ngambil nyawa dia, malaikat Israel belum nak ngambil, karena tanda Allah misalnya, itu juga belum meninggal. Itu banyak-banyak baca surah Yasin untuk melepas dari kedahsyatan dan haus
dan dahaga. Orang yang mati itu aus nyambuk. Dua tadi. Yang pertama baca surah Yasin, yang kedua membaca surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ini agar dimudahkan lepasnya ruh dari jasad itu. Surah Ar-Ra'd itu ada dalam Al-Quran, surah ayat juz 13. Selalu baca surah Al-Fatihah agar lurus perjalanan berpisahnya ruh dari jasadnya. Al-Fatihah ini ampuh sekali, bukan hanya orang mati, bukan hanya orang sakit, tapi orang yang hidup pun kita kirimin Fatihah. Selanjutnya ditalkinkan ini suruh baca tadi la ilaha illallah, ya Bu ya. Baca Bu, ada yang sakit la ilaha illallah. Yang lain iyalah baca Fatihah tadi, yang ini baca la ilaha illallah. Ucapan yang terakhir itu ucapan la ilaha illallah. Kata-kata yang terakhir itu ucapan la ilaha illallah. Ibu sekalian, itu gunanya kita nunggu orang sakit. Walaupun tidak di rumah, di ruangan ICU, di rumah sakit, di luar pun kita baca, Bu, tidak masalah. Jangan membaca anak dekat dia, kan dekat dia ini kalau di rumah sakit kan tidak seluruh orang bisa masuk, ya Bu ya. Seluruh orang bisa masuk. Jadi apa? Di luar kita baca. Kemudian diteteskan air ke mulutnya bila sangat dahaga. Pokoknya kalau dia minta minum, kita minumin. Selanjutnya mengatur arah baring orang yang sedang sakit. Ya, diantar baring kemana? Ngadap kiblat. Islam mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sakit harus begini. Misalnya tadi pertama dibersihkan, yang kedua diistinjakan. Yang istinja sama bersih sama baik diistinjakan ketika dia bernajis, kemudian diwudhukan, disuruh ngucap. Jadi penyelenggaraan jenazah ini bukan melulu belajar mandi, bukan, tapi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah tadi. Kemudian sekarang ini beliau ini sudah meninggal, ya, sudah meninggal, ya. Tadi diwudhukan sudah, dibersihkan sudah, dia sudah mengucap la ilaha illallah. Alangkah baik ya. Mudah-mudahan kita kaget sekali lagi doa kita kepada Allah, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Setelah meninggal, apa yang kita lakukan? Pertama, dipejamkan matanya. Tanya dipejamkan betul ini Bu, dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya ngapo dipejamkan? Agar dia tidak melotot, diikat dagunya. Diikat dagunya Bu ya. Supaya apa? Supaya mulutnya tidak ngamuk. Ikat dagunya, ikat tangannya, dibuka seluruh pakaiannya, bajunya, celananya, semuanya dibuka. Jadi sudah meninggal tadi dibuka seluruhnya, gigi palsu dibuka, anting-anting dibuka, semuanya dibuka. Hadapkan mukanya dan kakinya ke arah kiblat, Ibu ya, arah kiblat. Seperti yang sakit tadi, dipindahin ke arah kiblat. Jadi mati ngadep nak mati dari sakit ngadep kiblat, sudah mati pun ngadep ke kiblat. Kemudian sewaktu memegang mayat membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kaum muslimin terhadap orang yang meninggal. Berikutnya melaksanakan kewajiban kepada Allah. Misalnya tadi emak kita dalam bulan puasa sakit dan tidak berpuasa, maka yang wajib bayar puasa itu adalah kita ahli waris. Mungkin caranya ya apa kita puasa atau kita bayar fidyah dan lain sebagainya. Itu kewajiban kita keluarga. Berikutnya kewajiban kaum muslimin. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau di dalam masyarakat sudah ada yang memandikan satu, maka yang lainnya terbebas dari dosa. Tapi kalau dalam masyarakat itu, misalnya dalam kampung itu tidak ada yang memandikan sampai 3 hari, seluruh kampung itu berdosa. Itu namanya fardu apa Bu? Fardu ain. Contohnya misalnya sholat 5 waktu, puasa. Itu kalau kita tidak sholat, kita yang berdosa. Kita tidak puasa Ramadan, kita yang berdosa, orang lain tidak berdosa. Itu fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah itu tadi, contohnya mandikan jenazah, mengkafani, mengubur, mensolatkan. Kalau tidak ada yang memandikan, maka seluruh kampung berdosa. Kita lanjutkan dengan memandikan jenazah. Jenazah tersebut adalah muslim. Jenazah tersebut anggota badannya masih ada. Jelas kita
dipercaya untuk mandikan jenazah, harus kita jaga rahasia si mayat tersebut. Gak boleh kita ceritakan kemana-mana apapun itu. Sunat memberi pengharu, pemandian itu tertutup dari pandangan umum, dimandikan di tempat yang tinggi. Lagi menyucikan. Kenapa pakai air baru? Karena supaya wangi. Kenapa pakai air sabun? Untuk gosok-gosok supaya bersih. Kenapa pakai air jeruk? Supaya peret, bahasa Jawa itu peret, supaya jangan bau-bau yang hilang, supaya keras-keras itu jadi lembut. Dan air pakai jeruk, pakai air jeruk. Tapi kalau nggak ada pakai air jeruk, ya boleh saja. Hukum mandi itu cuma 2. Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh orang mandikan jenazah. Ada yang wudhunya duluan, ada yang wudhunya pagi setelah selesai, ada yang ceboknya duluan, ada yang ceboknya belakangan. Boleh baik. Mulai dari kepala itu, mulai dari kepala kita siram, basah niat. Niat itu bersamaan dengan kita ihram air di kepala tadi. Rambutnya kita basahin semuanya, makanya kita pegang. Jadi kayaknya harus pekat ini gitu ya. Harus langsung praktek deh. Langsung praktek deh, Bu. Maksudnya jelaskannya langsung praktek. Jadi tadi wudhu ini nggak usah diulangi lagi ya, sudah ya. Istinja tadi. Istinja sudah ya, sini pakai sarung tangan. Saksikan dengan kawan-kawan, ini bersih dah, bersih ya Bu ya. Jangan kita simpan-simpan karena orang berak terus. Kita lah mual misalnya, capek misalnya ngurusin berak, sudah nyam-nyam dengan orang nggak tahu juga. Udah boleh kita yang dosa ya Bu ya. Jadi harus kita saksikan memang betul-betul bersih. Itu resikonya kita ngurus orang. Sarung tangannya yang sudah bekas ini tadi kita buka, kita buang, kita ganti sarung tangan yang baru tadi. Lalu kita gosok-gosok sini tadi ya Bu ya, kita gosokin semuanya pakai air yang disiram juga. Air yang jauh tadi, air yang jauh mulai dari sini. Nawaitul husla li hadhil maitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Gayung, nah. Rambutnya biar terus kabeh rambutnya. Pokoknya yakinkan basah semuanya. Ingat kalau cuma gini-gini bisa mandi kita tidak sah. Karena tadi kita baru berniat, niat mandinya kan di sini tadi. Nah, dari sini terus setelah itu kanan, angkat tangannya nih, diginiin keleknya nih. Jangan cuma gini-gini baik, harus diangkat nian. Satu tangan ini bisa berapa gayung? Selipannya. Iya, selip-selipannya nih. Diangkat tangannya nih. Jangan cuma gini-gini baik. Loka ini ya, gini kan dia gini. Kalau udah kita buka dia udah sah. Nah. Yo, gini. Kalian dulu semuanya kanan. Nah, kita buka macam ini. Nah, gini terus. Jadi bukan macam ini, kaget macam ini ada maksudnya ya. Nah, jadi sini loh sampai basah ini. Nah, air ini tadi ya. Air yang jauh tadi. Sini sampai sini terus. Pokoknya satu gayung ini bukan macam ini ya. Satu gayung ini gini-gini. Nah, rato agar air ini basah. Setelah itu sebelah sini lagi. Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Satu tangan ini bisa 3-4 gayung. Nah, karena keleknya ini biar basah kan, apalagi keleknya berambut. Saya ulangi biar jangan ibu salah paham. Pertama istinja sampai bersih. Sarung tadi sarung buang. Yang kedua bersih. Nah ini ya memang mandinya. Ah, pakai air sabun. Pokoknya disabunin. Ininya dibersihin semuanya. Pakai sabun tadi, dah Bu ya. Sabunin semuanya. Semuanya disabunin pakai tempat itu suka buang ya Bu ya. Nah, ini miring juga miring. Sabun ini mandi juga miring. Miring sini misalnya belakangnya ini disabuni semuanya. Semuanya miring lagi sini ya Bu ya. Ini nyabun, ini mungkin nyabun semuanya. Nyabun itu juga sambil air bersih ya. Ya. Jadi berarti air yang basah ini kan bukan air mandi. Itu maksudnya tidak Bu. Kan kita nyiram. Ah, mandinya air ini tadi. Ya. Pokoknya belakangnya bersih, sudah bersih semua. Ini kan sudah bersih mayat nih, sudah bersih. Sabun. Tidak ada sabun-sabun lagi, jeruk sudah ada. Ah, baru dia wudhu tadi. Ya. Ini ya tadi doa wudhu. Pokoknya sampai selesai wudhu. Ini belum niat mandi belum? Nah, sekarang baru niat mandi. Air yang itu tadi. Nah, mulai dari sini nih, ingat karena rambutnya panjang ya, seluruh rambut, kulit rambutnya harus basah semuanya. Nah, itu sudah tuh
Ini tadi tangan tadi, tangan sampai sini, pokoknya beberapa gayung lah ya sampai sini. Terus tangan sini lagi, pokoknya sampai sini. Nah, pokoknya nyiramnya jangan macam ini ya, nyiramnya ya. Kalau terakhir baru macam ini ya. Takut basah kan, kan wajib tadi ya. Nah, jadi gini kita sambil kita pegang basah dan ini. Sudah tuh sebelah sini lagi kiri. Sebelah kiri lagi miring lagi dia. Jadi 2 kali miringkan ya. Nah, miring. Di sini kanan dulu, mana kanan? Kanan. Sana. Ya. Jadi sambil miring ini belakangnya ini harus basah lagi. Kan ada yang megang, ada yang nyiram sini. Nyiramnya masih siko-siko ya, masih siko-siko. Maksudnya sambil nyiram ini sambil pastikan diratoin. Nah, sudah sambil ke sini lagi. Sambil ini sini juga lehernya sini, sambil juga tengok belakangnya. Siko-siko nyiramnya ya, siko-siko. Ah ya, ingat airnya tadi yang agak jauh tadi. Nah, ini sudah ada sabun-sabun lagi tak? Sudah nyiram tadi. Nah, sini terus sudah. Nah, sambil doanya ada di materi ya. Kita lunakan semuanya. Nah, sudah ke sini. Baru ini boleh. Baru ini kalau macam ini apa-apa kan sudah basah tadi. Sudah basah. Nah, ya. Jadi sudah tuh selesai air kapur barus tadi kan jauh nih tempatnya. Ya. Air kapur barus misalnya sini tiga. Boleh kayak gini kapur barus satu dulu atau kembang dulu. Setelah itu air suci lagi menyucikan lagi terakhir. Jadi jangan air kapur barus terakhir kembang terakhir. Kalau udah pakai ini macam mana? Boleh ya, udah pakai kapur barus, udah pakai kembang juga boleh ya. Pokoknya mandi 9. Nah, mandi 9 itu sebenarnya hanya istilah ya, istilah tuh kita di sini terakhir tadi kan misalnya sini tiga, tidak boleh itu sebenarnya. Bukan oh ini yang 9 bukan. Kalau ada yang hafal Asmaul Husna, baca Asmaul Husna, insya Allah muka beliau kok berubah ya, dibacain Asmaul Husna itu langsung bersih mukanya. Pokoknya itu tadi, apalagi hafiz ya. Kalau kita ada kawan-kawan hafiz kalau mati suruh megang badan kita nih, suruh mandi yang terakhir tadi yang air tuh. Setelah selesai tengok lagi sini ada tak keluar ya, kalau keluar ya kita cebok lagi. Kalau sudah jadi setelah itu baru kita ganti dengan kain yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Ar-Rahdu itu memang senjata pamungkas sebenarnya itu. Senjata pamungkas untuk orang mengajak yang susah. Jadi kalau umpamanya ada keluarga kita yang susah, padahal sudah di dada sini, ini sudah dingin semua, kaki ini sudah dingin semua, tinggal di sini. Nah, insya Allah kalau yang lain mulanya kita bagi anak kita, anaknya 4, karena sudah kebetulan mungkin anaknya pintar ngaji semua ya. Kalau nggak pintar ngaji mungkin bisa bikin ustaz atau segala macam atau Pak Imam gitu kan, masjid gitu. Yang satu selainnya baca Yasin atau yang satu lagi dekat baca surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan cepat itu pengalaman yang saya alami sendiri. Sebenarnya materi ini cuma sama sebenarnya, cuma perbedaannya di niat ibu di sini, termasuk rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang dari manapun dimudahkan segala urusan, ada semua sini. Jadi kalau nanti mau untuk kompilasi intinya pengetahuan fardu kifayah dengan penyelenggaraan semacam ini jangan langsung kita berasumsi untuk orang lain, kita untuk keluarga kita dulu, untuk keluarga kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, mungkin keluarga dekat kita, baru nanti kalau memang terpaksa tidak ada yang lain, orang dekat terikat ya kita bisa membantu. Kalau bisa ya mungkin gunanya orang ngaji, orang belajar itu supaya bisa berbakti kepada keluarga, kepada orang tua dengan manfaat ilmu. Makanya semakin banyak yang kita ajari, semakin banyak yang orang memanfaatkan ilmu yang kita ajarkan, insya Allah pahalanya juga akan kita terima juga. Karena materinya juga kurang lebih sama, cuman
pelaksanaannya aja yang berbeda. Nanti bisa itu nanti kompilasi nanti antara materi saya dengan materi mereka. Ada pertanyaan ya? Ya. Pak, kan saatnya kami perempuan nih. Seandainya bapak yang meninggal, kami boleh nggak ikut? Atau harus anak laki-laki? Anak bapak sendiri. Sebenarnya kalau masalah mandikan sebenarnya kalau laki-laki sama laki-laki, kalau perempuannya sama. Memang itu anak. Cuman aurat ibu ini kan tetap harus dijaga. Aurat orang tua kan harus dijaga juga. Kalau memang terpaksa dan nggak ada ya nggak masalah, namanya darurat. Ya kan. Tapi kalau masih ada yang lain, keluarga yang lain, yang cewek-cewek ya cewek lah. Anaknya ikut-ikut, tapi ibunya anaknya laki-laki mandi. Kalau bisa jangan. Gitu. Kalau bisa, kalau ada yang lain ya gitu. Karena apa? Ini menyangkut aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan yang wajib itu yang wajib bentuknya satu tapi bisa menutup seluruh badan. Jadi yang kita buat dulu yang ini, baru kita buat baju kurung, baru buat kita kainnya banyak, boleh juga makidong ini lagi. Ini kan sudah dilangkap dah jahit. Biasanya tuh kain tuh kalau kita dipakai, kalau ini situ ini namanya seberapa lapis nih Bu? Nah ini berapa lapis sekarang? Satu lapis walaupun kita langkap satu lapis kan? Karena ini kan tidak bisa ya. Jadi ini dua namanya satu lapis. Jadi wajibnya ini satu lapis. Ya. Tapi ada juga tengah-tengah kasih. Iya tengah-tengah itu untuk nambah. Kalau yang dikatakan 2 lapis, ini 2 ekor lagi. Buat 2 lapis. Tapi karena kainnya kurang, itu tadi masalahnya sudah dipas oleh. Karena tadi kainnya kurang berarti tambah sikol lagi tengah-tengah. Tapi itu namanya 1 lapis setengah ya Bu ya. Tapi kan yang wajib kan 1 lapis. Kalau misalnya gemuk ini kan kebetulan ada, berarti ini 2 lapis. 2 lapis ya Bu ya. Biasanya bedanya kalau laki-laki jilbabnya kan ngadep ke atas gini. Nah, kalau kita perempuan ngadep ke bawah. Baju. Banyak salah. Agak ke atas. Pas kepala ke bawah. Ya. Sudah itu kain. Mau dipakai kutang ini boleh juga, enggak juga boleh ya Bu ya. Terus celana ini betul kata Bapak tadi mau dipasang di tempat kamar mandi boleh, kamar sini juga boleh. Kalau kamar pakai di sini ini memang harus hati-hati nih Bu, harus ditutup dulu jangan sampai orang nengok. Jangan nih nak dibuat macam ini juga boleh, nak dibuat macam ini juga boleh. Dikasih kapas apa ya? Ya, kapas di sini taruh. Tadi kepala taruh kapas. Ada yang lain-lain itu kan ditaruh kapas-kapas. Ininya semuanya. Kalau sudah dibuatnya dilipat semuanya digulung, pakai baru sudah mandi baru dibuka lagi. Jadi ini jantungnya ini di bawahnya di bawah ya, di bawah. Ini sarung yang dari sini ke sini ini namanya kain bizar ya. Baju kurung ini kutang nih mau dikasih kutang. Boleh ya. Kemben. Kalau enggak juga boleh juga ya. Sekarang ini anggaplah ini sudah mandi tadi dah. Harus semua ini ditutupin semua, jangan auratnya jangan sampai mana-mana. Ibu Bu. Iya. Ini cawatnya dulu, tapi cawatnya dipasang di sini. Cawatnya ini dikasih ya Bu ya, dikasih. Ini kalau pakai rok Mas. Anggapnya sudah ada ya, cawatnya sudah ya, ini nggak pakai rok ya. Kalau gini ya. Kayaknya nih buka. Bajunya. Anggapnya ini telanjang ini tadi. Nah, bajunya dulu. Nih. Kembennya dulu Ya, dah. kemben dulu. Cawat dulu baru kemben. Itu namanya kemben lah. Habis. Kainnya ini dibuka. Kainnya ini dibuka. Jadi jangan sampai telanjang ya. Jangan sampai Harus
separuh dulu. Ya itu kan baju menutup. Bajunya di luar kain. Jadi sebelum ini tuntas kain itu. Rambutnya ditarik. Kain dulu. Kain ini dulu. Kain panjang bukan Di dalam kain. Oh, kain dulu. Kain dulu tadi. Kain dulu baru baju. Kain dulu. Jadi ini tarik pelan-pelan ya, tarik pelan-pelan. Pelan-pelan. Sakit aku. Pasang di situ, pasang anunya. Ini sudah dikasih kapas semua ya. Oh, Ya. pas. Nah, baru kita. Jadi tangannya itu juga di luar baju. Gimana kita? Ya. Di luar Pakai bukan kan di yang dalam tangan. nanti di tangannya. Ah, ya, tangannya sih. Sifat gitu ya. Iya, tangannya itu pasang intinya Bu. Ya juga. Nabunya jangan nampak. Kadang jilbabnya ada yang dijahit. Iya, bukan dijahit. Jadi banyak saran gitu ya, kita pakai mukena. Dah kasih lajur itu tadi. Iya. Dilucu. Iya, jadi lujur. Boleh juga dilujur. Boleh. Kalau adat-adat seberang kan meskipun laki-laki juga baju kan dilucu juga. Iya, Beda. Pokoknya ini juga dilujur. Beda kok, beda. Kalau Kebiasaan. kalau besar ini nih dia kenceng, tapi kalau kecil dari dilujur macam ini tidak apa-apa. Jadi sikok-sikok anunya. Belakang Ya, sikok-sikok. Tangannya di luar tadi ya. Kakinya dirapetin, pokoknya rapi-rapi lah. Kepalanya belum dulu, kepalanya belum. Ya maksudnya ini yang Kainnya pala udah besar. Palanya nggak usah Bu. Cona palanya udah Nah, besar. ya. terus ini lagi. Sebelah sana lagi. Nah, itu ikatannya sebelah kiri semua. Ya. Enggak senang orang buka ya. Ya. Ini kan orang nih, balik ya. Ya, sebelah sini kan. Balik lumayan. Ini ya. Jadi kalau mau lebih gampangnya ini ditemuin digulung dulu. Iya, Dia digulung ini biasanya dulu. gitu. Iya. Ini kan gue yang pakai. Kalau digulung itu belum. Nah, Ini yang terakhir. Yang terakhir digulung. Ditemukan terus digulung. Ini karena kan dua lapis, tapi kan dua lapis juga gak dianjurkan sebenarnya. Kalau mau ya ganjil gitu loh, dua lapis atau selapis sekali gitu. Terus setengah. Jangan Ini dua dari bodak. lapis. Ini Bu. Ya gitu. Ini kan. Iya. Iya, tapi sama ini. Tapi ini gulungnya Oh, ini tadi. ya. Tapi penambah tadi dia gemuk. Tapi di diratain di Diratain dulu ininya ditarik, digulung. Tutup. Kita ngitung tuh jadinya lipat lapisannya tuh. Bu, maaf Bu mau nanya, kalau tadi kan dilebihkan 1 kilan dari kita ini, berarti 1 kilan atas, 1 kilan bawah. Iya, tapi jangan lebih lagi dari Ini satu dia lapis sebenarnya gini Bu, lebih gampang kalau saya yang sudah praktek, ya, sama mungkin itu juga kurang lebihnya sama lah. Jadi kita ukur di kepala sama kaki ujung, pas jangan dilebih-lebih. Betul, kami gitu juga. Nah, Baru gini, Pak ya. jadi kita ini kan namanya panjangnya begini ya. Iya. Nah nanti kita lipat gini. Nah, panjang tuh, kita tambah separuh lagi. Nah kita kurangin lah sedikit, pasti. Pas dulu. Nah, ini kan pas nih, Pas. ada mayat nih. Nah kita lipat dua. Nah, kita tambah separuh. Jadinya segini. Nah itu pasti sudah. Tuh. Kalau nengok kainnya juga, kalau kainnya banyak nggak masalah. Kalau kainnya kira-kira pas ya, kita nambahinnya jangan separuh seperti tempatnya. Enggak, Ini dirapiin Iya. bisa anu bisa. Bisa dibuka. Di sebelah sini. Ini kan Ini kan dia miringnya kan dia ke dekat arahnya. Jadi kalau dia situ gampang bukanya. nyium. Keluarganya nyium silakan. tengah mungkin. Ini kurang kesini ikatannya. Sahabat Buana. Namanya dirapiin. Ini Bu, kalau bisa. Ini kan tangan nih. Jadi satu di atas, satu di bawah. Kata dua. Jadi tangan itu bisa gini. Iya. Gini. Di atas tangan. Di atas tangan siko, di bawah tangan siko. Ini kan limo kan. Iya. Oh, jadi ke sini. Kaki ini siko. Di, Iya, Pak, ya. nah, di sini ini kan tangan kan. Sini Pak ya. Di sini siko, di sini siko. Bawah dari enggak ini jarang-jarang Pak ya. Ya jangan. Nah, di sini kak, asal di sini pas dibahas ini, gimana enggak lepas lagi Oh, enggak? pasti paha ya. Ya, paha apa di dengkul Di enggak apa? bawah dengan di anu ya. Ya, ini nah, di sini sama di sini. Terus pakai. Iya.
Yang penting dirapiin. Yang penting rapi, kenceng nanti diangkat tuh nggak lepas-lepas kayak nah, kayak gitulah kira-kira. Ini kan dibuang. Ya. Kalau digulung betul-betul enggak lah, rapi lah. Kalau kita gulungnya itu memang pas, kita tarik gini, rapi. Laki perempuan. Kayak ini tuh, sini tadi dah, sini. Ini kadang-kadang kan yang sering ini yang sudah ke Mekah, yang bisa. Itulah yang saya lihat terus. Nah itu kan kadang ada pertanyaan. Itu sebenarnya kita tutupkan biasa aja nggak masalah. Ya Bukan itu enggak. karena kita tadi belajar. Kalau cukup, iya kayak gitu. Kan banyak kan sekarang suruh bawain kan begitu. Itu dibikin lapisan aja. Bukan dihitung sebagai kain satu lapis gitu enggak, Bu? Enggak. Kan dua ada. Kayak kalau biasanya kan dua kan, Bu. Dua. Nah itu kan kalau kita satu kan jadinya kan tiga gitu. Kira-kira begitulah. Itu enggak masalah juga, enggak Dirapiin wajib juga, sih. bukannya itu dirapiin. Terus ada yang bilang gini kan kain ihram itu untuk bapak-bapak cuma kan. Nah, jadi kalau misalnya satu untuk bapaknya, satu untuk ibunya. Itu nggak masalah sih. Itu kan mungkin daripada nanti anak-anaknya sekali lihat kayak gitu keringat lagi, mungkin kan begitu. Enak gitu. Bagusnya kayak mana, Bu? Yang wajibnya ini. Itu tuh kan nggak masalah gitu. Karena kan kalau misalnya orang apalagi kalau di sana kan tahan dia terakhir dicucinya pakai air zam-zam kan, Bu. Nah, Itulah ya. Tidak apa-apa kalau mau dibawain tidak apa-apa kan gitu. Kain itu kan putih. Ya Sama kain Nadia putih. kain ini Bu ya, ini saya juga belum. Ya, saya juga belum. Kain putih itu kita beli dulu. Kalau orang dulu kan beli. Iya, iya. Jadi beli yang bagus. iya betul. Setiap hari kita bawa ngaji, misalnya kita suci ayat. Cuma kita ini kadang-kadang nggak ke Cuma dong, nggak sanggup dia lah pola mati. Iya, ayo. Ya sebenarnya kan begini. Kenapa kita harus beli kain kafan? Itu untuk pengingat kita. Pak, kalau hukumnya sebelum ditutup mukanya tuh terus anak-anaknya cucu-cucunya disuruh mencium tuh kayak mana tuh? Nggak masalah. Nggak masalah. Kan nggak batal lagi. Perpisahan kan? Nggak masalah. Kalau misalnya nyium itu jangan sampai air mata netes kayak itu. Kotor lagi lah maksudnya. Jangan sampai netes itu jangan kotor lagi. Alhamdulillah selesai juga kegiatan kita pada hari ini dalam kegiatan penyelenggaraan memandikan jenazah. Semoga ilmu yang didapat dari narasumber kita Ibu Eka dan Pak Ali menjadi sangat bermanfaat bagi kita. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eka dan Pak Ali. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.